mudah-mudahan kalau itu nggak bisa ya dari itu kan tinggal nunggu. Ya, sorry ya teman-teman. Aku biasa kalian ngeliat Jenny lagi happy gitu, dan kali ini Jenny bener-bener lagi down aja ya. Ya kadang kehidupan itu semua berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dan dulu orang yang selalu bikin kuat aku itu adalah mamaku. Kadang di saat aku lagi terpuruk, entah dalam karir, entah dalam kehidupan pribadi, curahan aku itu sama mamaku. Tapi pas udah gak ada mama, ya paling aku sholat, curhatnya sama Allah. Ya baru pertama kalinya juga jadi ini cerita ya di YouTube channel Jenny Cortez TV ini. Ya biar hati Jenny lega aja sih. Ya pasti kalian juga merasakan ya efek dari corona ini. Aku harusnya aku masih bersyukur. Belum tentu orang lain itu bisa makan untuk hari ini atau untuk besok. Ya aku selalu bersyukur, mencoba untuk selalu bersyukur. Tapi ya balik lagi ya, kita itu kan manusia, manusia yang pasti ada kalanya down, ada kalanya bangkit. Dan kali ini aku lagi bener-bener down. Bukan masalahnya bukan masalahnya sudah terpuruk sekali, enggak. Mungkin masih alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa bantu karyawan, masih bisa bertahan di kuliner. Tapi ya pasti ada efeknya ya dari corona ini. Lagi lelah aja sih, aku lagi lelah, lagi pengen curhat sebenarnya, tapi nggak ada yang bisa aku menjadikan teman curhat. Yang bikin kuat aku cuman keluarga. Selain mamaku yang almarhum, ya mama udah almarhum kan, cuman keluarga, apalagi anak aku yang bikin aku sangat kuat. Kalian juga pasti merasakan ya corona ini kayak gimana. Semoga cepat berlalu. Yang aku bikin pusing itu sebenarnya aku punya karyawan yang aku tuh pengen sebenarnya Mudah-mudahan kalau itu nggak bisa ya dari itu kan tinggal nunggu.
Ya makanya kadang kehidupan tuh harus selalu bersyukur kan. Makanya perlu ketemu orang itu. Thank you ya buat followers YouTube Jenny Cortez TV yang udah support Jenny, yang udah support YouTube channel Jenny. Thank you so much. Aku udah lebih tenang sekarang. Ya pasti semua orang ada masalah ya di saat seperti ini. Kalau aku sebenarnya ya kalau untuk kehidupan aku sendiri ya alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa makan enak lah ya. Cuma yang bikin aku sedih itu aku nih pengen berjuang buat karyawan aku di tempat makan aku. Jangan sampai mereka gak bisa dapat penghasilan untuk keluarga mereka gitu. Terus ya keadaannya lagi kayak gini kan, ya aku tetap berusaha. Ya moga-moga rezeki mereka di tempat kedai bohai ya. Kadang namanya kehidupan ya, bisnis kadang lagi naik, kadang lagi turun. Ada hal-hal magic yang kadang kita sampai udah lelah gitu, menghadapi itu semua. Dan memang semua hal-hal magic itu yang membantu menghilangkan hal magic itu pasti dari Allah ya. Dengan kita banyak bersedekah, hal magic itu bisa hilang. Tapi selalu ada kiriman yang akhirnya bikin aku tuh capek gitu. Aku tuh sangat capek gitu, sampai aduh kok sebegininya ya untuk menjalankan bisnis ini, sebegininya persaingan bisnis kuliner gitu. Kayak lelah sendiri gitu loh teman-teman. Persaingannya lebih berat dibandingkan waktu aku syutingnya bertubi-tubi gitu loh persaingan bisnisnya, sampai aku lelah sendiri gitu. Sampai ya Allah, sebegininya ke bisnis kuliner ini gitu. Padahal semua makanan enak, tapi kok kayak gini gitu. Kita udah rame terus tiba-tiba sepi lagi. Dan yang bikin anehnya kayak malam ini udah lama banget emang. Biasanya kan ada aja itu, ada bawa apa. Nah malam ini tuh tiba-tiba di tempat makan aku bawa kemenyan gitu kan. Aku sampai ya Allah, sebegininya kah orang bisnis gitu, sampai ada bau kemenyan gitu. Sebelumnya sempat kayak bau apa ya, kayak bau melati gitu kan. Terus aku banyakin bukannya aku mau ria, aku lagi curhat aja ya teman-teman. Aku banyakin sedekah gitu karena yatim. Terus hilang, mulai rame lagi tempat makan aku. Terus aku paling harus selang seminggu ya aku nggak sedekah. Minggu lalu masih gitu, dan itu tiba-tiba mulai lagi malam ini ada hal yang gaib kayak gitu. Jadi aku tuh curhat tuh kayak lelah sendiri aja gitu. Padahal niat aku baik, mau bantu karyawan aku, jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan gitu loh. Namanya kalau kayak kemarin aku masih banyak uang, aku bisa spend untuk bantu bukan banyak uang lah ya, maksudnya ada uang gitu
masih bisa lah bantuin karyawan aku untuk nutupin gaji mereka. Tapi kalau di masa corona yang seperti ini kan kayaknya untuk masukin dana ke situ kayaknya kan nggak bisa gitu. Jadi aku berusaha keras supaya tempat makan aku tuh rame, makanya sekarang bikin shabu-shabu sama bikin grill, karena di daerah sana kan ramainya seperti itu gitu. Ada tempat makan aku di Ruko Grand Galaxy RS 7 nomor 1 dekat mau Grand Galaxy. Di situ teman-teman, mungkin teman-teman kalau mau cobain datang ke situ ya. Cuman yang aku bikin sedih itu sih kenapa orang-orang itu jahat ya gitu di dunia kuliner, padahal kita sama-sama cari rezeki di situ, tapi kok begini gitu ya. Campur aduk lah, aku jadi sedihnya campur aduk lah malam ini. Pokoknya ini aku refleks aja mau bikin video ini karena aku bingung gitu mau kayak gimana. Biasa kan kalian lihat aku happy aja, dan kali ini aku bener-bener ya lagi down aja lah teman-teman, lagi pengen curhat aja gitu. Ya hal-hal gaib itu Jenny ngebalesnya pakai sedekah, berdoa, tapi ya lagi-lagi dikirim gitu. Jadi capek sendiri aku. Ya udah rame tempat makan mulai sepi lagi dikirim begituan, rame tempat makan sepi lagi dikirim begituan, dan lama-lama aku capek sendiri gitu, lelah gitu. Kenapa ya begini banget gitu untuk berbisnis. Ya udah, aku curhatnya udah dulu deh teman-teman. Aku mau sholat. Thank you teman-teman yang udah nonton YouTube channel Jenny Cortez TV. Thank you juga yang udah subscribe. Thank you juga yang udah support Jenny untuk bikin konten-konten. Thank you banget ya. Sekarang adalah tempat wadah Jenny untuk berkreasi ya di YouTube channel Jenny Cortez TV ini. Ya semoga aja Jenny nanti bisa dapet program lagi di TV. Kan Seva juga udah mulai besar gitu. Thank you teman-teman, doain ya yang terbaik buat Jenny dan terbaik buat kalian. Banyak job ya dulu, banyak duit. Suami aku lagi nasihatin istrinya. Lagi nasihatin istrinya dia. Badak aku sampai cemong-cemong baby. Langsung drama. Ini langsung drama nih. Jadi hari ini temanya adalah curahan hati, dan suami aku lagi ini dia lagi apa? Lagi memberikan tausiah. Aduh, gimana tausiahnya? Tausiahnya adalah move on. Ya ini juga ya. Jadi aku tuh kan lagi sedih. Sedihnya kenapa? Lagi sedih tentang karir aku, lagi sedih tentang tempat makan aku. Itu lagi? Kan yang istilahnya yang. Terus apa lagi? Coba sampaikan. Sebenarnya tempat curhat aku itu mamaku. Cuma mamaku kan udah hilang gitu dah, udah diambil sama Tuhan. Lanjutkan anakku. Terus kan kadang papa tuh nggak bisa diajak curhat gitu kan. Lanjutkan anakku. Kadang suamiku tuh nggak bisa diajak curhat dia, kadang dia udah pusing dengan masalahnya sendiri. Terus jadi lanjutkan. Ya aku lagi sedih sendiri aja, lagi nangis sendiri, lagi curhat sendiri sama teman-teman di YouTube. Kan mereka ngeliat aku selalu happy gitu, tapi dibalik itu semua happy sebenarnya, tapi ada saatnya sekarang kita lagi terpuruk dengan kondisi yang kayak gini. Iya. Lanjutkan anak. Terus apa? Aku kan kasihan sebenarnya sama karyawan aku juga Nyil. Kayak tadi tonjok juga nih. Lanjutkan. Kayak tadi sebenarnya kan kita kan sebenarnya kayak aku kan udah sedekah terus buat ngilangin hal magic itu ya. Lanjutkan. Mama. Ini kan lagi dengerin. Terus tadi aku sedihnya gini loh. Gimana? Pas maghrib
aku nyium lagi itu di depan tempat makan, bau kemenyan. Aduh, astagfirullahaladzim. Aku langsung, ya Allah, kenapa begini lagi sih gitu. Capek aku tuh sebenarnya. Orang jahat tuh lagi-lagi ngirim begituan, kok kayaknya nggak pengen banget tempat makan kita tuh rame sedikit, lagi-lagi begitu. Kemarin udah sedekah hilang, udah nggak ada yang aneh-aneh, terus tadi begitu lagi ya, makanya aku langsung nyesek aja gitu. Tuh, itulah kalau aku curhat begitu doang tanggapan dia. Kan lagi denger ya. Ini udah selesai belum sih curhat? Makanya aku tuh sebenarnya lebih enak curhat sama mamaku. Kan lagi dengerin. Ya, selesaiin dulu. Apa sih? Ya jadi intinya gini. Jadi intinya aku apa? tuh lelahnya tuh gini. Satu, memang kan kondisi kita juga lagi terpuruk. Ya memang kita masih bisa makan enak, masih bisa makan lah gitu. Lebih bersyukur dibandingkan orang yang lain gitu kan. Tapi ya maksudnya nggak bisa dipungkiri kita juga udah jual aset kita, nggak banyak tapi adalah yang terjual. Ya, kan masih banyak aset lainnya. Ya. Ini kadang-kadang suka bini orang ketawa. Terus apa lagi? Yang bikin aku lelah, stres. Yang bikin aku lelah itu yaitu tempat makan. Aku capek gitu loh, kok bisnis halal gitu lagi-lagi dikirim magic, kok itu orang nggak capek-capek gitu ngirim tempat makan kita kayak gitu. Tadi pas maghrib ya, bau kemenyan itu di depan tuh, aku ya Allah, sebegininya kah bisnis kuliner ini gitu, sampai yang ya udahlah nanti besok ini lagi, minggu ini kirim ke anak yatim di Bogor lagi kan, begitu lagi gitu. Memang sih ya kita ngelawannya pakai ya sedekah, cuman aku lagi lelah aja, lelah sendiri. Kenapa bisnis kuliner ini kok banyak yang jahat gitu, padahal aku nggak pernah jahatin orang. Kenapa tuh? Apanya kenapa? Sekarang begini. Apa aku tonjok ngomong? Sekarang gini, kalau ngomong bisnis kan satu, mungkin bukan bisnis kuliner yang dikirim magic aja yang lagi terpuruk kan, mungkin yang normal juga lain-lain. Sekarang kondisi sekarang juga banyak yang terpuruk juga kok. Satu itu bukan kita doang gitu lah. Terus di luar bisnis kuliner juga banyak yang juga lagi down, juga terpuruk juga. Emang kondisi sekarang kayak begitu. Gitu. Jadi kan memang sekarang, aku tahu dia ngeliatin videomu ganteng apa enggak nih? Ganteng. Terus gitu. Jadi memang sekarang kondisinya nggak bagus, lagi nggak bagus. Gitu kan. Semua orang banyak terpuruk juga. Banyak tempat-tempat lain juga begitu, yang susah bertahan gitu kan. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang limbung juga. Jadi bukan kita doang, semua kita sendirian. Memang kondisi nggak bagus kok. Nah, sekarang berpikir gini aja. Sekarang berpikir. Tapi ntar dulu, potong dulu. Tapi kenapa? Maksudnya hal magic itu nggak bisa dipungkiri ya Pak? Tadi maghrib itu, suamiku kan nggak percaya dengan hal yang kayak gitu. Padahal dia tahu ada. Nggak bisa dipungkiri tadi maghrib itu aku nyium bau kemenyan itu. Terus aku panggil karyawan sama chef dan mereka juga cium, tapi cuma di depan doang, di dalam tuh enggak. Terus kata chef, bau dupa kali ya, dia nengok ke sebelah, enggak, tapi di tengah-tengah, tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Kan yang nyium bukan aku doang, semua nyium, kan berarti real, emang ada gitu loh. Ya terus menurut kamu gimana? Kenapa ada orang yang jahat gitu? Kenapa ada orang yang jahat? Ya kenapa ada orang yang jahat yang kirim begituan ke jangan nanya sama aku, kenapa orang jahat? Sekarang kan namanya kita nggak jahat. Sekarang namanya gini, namanya kan orang hidup, namanya kita di dunia, bukan masalah bisnis aja lah. Itu udah hukum alam, ya nggak? Ada orang baik, ada orang jahat, gitu kan? Ada orang positif, ada orang negatif. Itu kan emang di dunia ini ada
ada orang-orang begitu, mau kemana-mana juga ketemu aja yang begitu ya nggak. Jadi kalaupun pindah tempat sama aja. Pindah tempat apa? Kalau pindah tempat kuliner sama aja ada orang begitu juga. Jadi kalau menurut aku, satu, kalau ngomong bisnis sekarang ini kan kondisi lagi pandemik ini gitu kan, jadi mau bisnis apapun sekarang juga memang lagi sulit juga lah gitu, memang karena situasinya, satu itulah gitu. Jadi apa ya, situasi sekarang untuk bisnis itu memang agak sulit gitu kan. Jadi jadi jangan berharap tuh semua bakal gampang gitu, karena kan soalnya aku ngobrol sama banyak orang juga yang bisnis macam-macam juga, tadinya omsetnya berapa jatuh, tadinya bisnis bisa jalan akhirnya dia tutup dulu, akhirnya apa tadinya bisnisnya lancar akhirnya macet, di mana-mana juga lagi begitu. Kenapa? Karena kondisi sekarang lagi begini kok. Jadi kalau ngomong lagi down, lagi terpuruk juga banyak orang sekarang juga seperti itu kan. Satu itu banyak yang jual aset juga, banyak yang jual aset juga, banyak yang downgrade juga, memang semua kayak gitu. Nah terus kalau jadi rata-rata lah sekarang, kalau misalnya menurut kamu, karena di Magic orang lain mungkin yang di Magic juga memang lagi down juga kok gitu kan, orang lagi seret juga. Nah tapi sekarang kan minimal kedua kalau misalnya ngomong kenapa ada orang jahat itu mah dari zaman dulu sampai kiamat juga selalu ada aja orang begitu, ada orang baik, ada orang jahat, ya enggak. Terus ngapain ngapain dipertanyakan kenapa ada orang kayak gitu? Ya kenapa ada orang jahat? Kan aku nggak jahat. Itu kan udah hukum alam gitu loh. Kamu sama aja nanya kenapa batu kalau dilempar ke atas jatuh, udah hukum alamnya gitu kok. Kenapa ada orang jahat, udah hukum alamnya gitu, ya enggak. Jadi guys, jahat. Itu udah hukum alam, ya enggak. Dunia itu harus berjalan atas dua sisi. Aku maunya orang tuh baik semua kayak aku. Itu nggak bisa. Itu cuma ada di surga mungkin ya. Selagi masih hidup itu selalu ada, hidup itu di dunia ini baru bisa berjalan kalau ada dua sisi. Ada hitam putih, ada baik jahat, ada atas bawah, itu selalu kayak gitu. Selagi hidup pasti selalu ada dua kekuatan itu, yin and yang katanya, gitu kan. Aku diceramai suami aku pengen ngantuk jadinya. Iyalah, biar dia tidur, kalau tidur jadi dia diem langsung kan. Aku sedih tahu ya. Enggak. Sekarang kan berpikir gini, coba ngeliatnya dari frame yang lebih besar, yang lebih luas, jangan lihat dari sudut pandang yang sempit aja, ya kan. Sekarang kalau dipikir-pikir udah berapa tahun sih hidup enak gitu, hitung aja udah berapa tahun hidup enak, udah berapa tahun hidup nyaman, udah berapa tahun jadi ini lagi hidup tuh lancar-lancar aja kan? Ya kamu hitung aja sekarang kan kita menikah 4 tahun, lagi curhat kan kamu kita gitu menikah kan? 4 tahun ya, selalu bahagia, selalu berkecukupan. Ya sekarang sebelum waktu nikah kan juga kamu juga bahagia apa enggak? Bahagia. Nah ya udah, sekarang di total aja tuh selama ini udah berapa belas tahun atau puluh tahun bahagia, udah berapa puluh tahun atau belas tahun semuanya berjalan lancar, ya kan. Nah sekarang misalnya baru cuman 6 bulan itu kan nggak seberapa gitu loh. Nah, jadi berpikir itu harus yang dia curhat 6 bulan. Ya kan memang kondisi sekarang kan 6 bulan lagi nggak bagus ini kan. Iya. Nah jadi harus mikir gitulah, mikirin misalnya 10 tahun semuanya berjalan lancar, 10 tahun berjalan enak, terus sekarang dikasih 6 bulan kondisi berubah aja, masa kita udah berkeluh kesah? Enggak, harus mikirnya kan yang 10 tahun itu enak. Coba kalau misalnya dibalik 10 tahunnya susah, cuma 6 bulan. Ini kayak dosen lagi ceramah. Iya, kayak dosen. Kayak dosen. Ya enggak? Bener dong.